Tifa adalah bagian dari instrumen kebudayaan Papua. Tifa tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan mereka. Suara Tifa pertanda adanya kehidupan. Sejak dahulu, suku-suku asli di tanah Papua hidup berdampingan dengan alam. Suku-suku asli tanah Papua percaya bahwa alam yang mereka tempati dilindungi dan dijaga oleh roh leluhur serta kekuatan-kekuatan alam. Kepercayaan tersebut tentu mempengaruhi budaya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga apapun yang dilakukan dan dihasilkan dari budaya mereka merupakan interpretasi dari sistem kepercayaan yang mereka yakini. Salah satu interpretasi tersebut berupa Tifa. Tifa merupakan alat budaya suku-suku asli di tanah Papua. Setiap suku menyebut Tifa dengan bahasa daerahnya masing-masing. Di Biak, Tifa disebut Sirep. Di Sentani, Tifa disebut Waku. Di Merauke, suku Marin Anim menyebutnya Kandara. Sedangkan suku Asmat menyebutnya Eme. Tidak ada yang tahu bagaimana asal-usul Tifa, kapan dan di mana Tifa pertama kali dibuat atau ditemukan. Namun, setiap cerita asal-usul Tifa menandakan kedekatan suku pembuatnya dengan alam. Ada dua bersaudara, saya pernah dengar langsung dari beberapa kakek di Biak. Mereka bercerita ketika mereka berjalan di tengah hutan, mereka mendengar bunyi pohon berbunyi gitu. Ternyata waktu mereka lihat di atas, ketika mereka lihat di atas, mereka itu melihat ini, soa-soa ini, yang kemudian orang Biak sebut sirep. Nah, ini berbunyi di atas pohon. Jadi mereka melihat ini apa yang berbunyi. Ternyata soa-soa. Ternyata soa-soa yang berbunyi. Dan akhirnya kemudian dari situlah mereka mengambil kulit soa-soa itu untuk membuat kulit Tifa ya, untuk digunakan untuk ditabuh gitu. Nah, kalau kita lihat bentuk Tifa ini Biak, di tengah putih, di pinggirnya itu agak hitam ya. Nah ini bagian perut bawah. Ini bagian perut bawahnya soa-soa. Jadi ketika soa-soa itu di atas pohon, dia lapar, perutnya yang keroncongan itu menyebarkan bunyi di batang pohon itu sehingga mereka mendengar bunyi itu.
Tifa bagi suku-suku asli Papua merupakan interpretasi kehidupan. Ia diciptakan dari hasil alam dan dipadukan dengan filosofi kehidupan. Nah, misalnya Tifa Biak ini memiliki filosofi yang sangat mendalam tentang kehidupan, tentang Sang Pencipta dan alam semesta. Nah, salah satu filosofi yang sangat erat atau sangat berhubungan erat dengan manusia dan Tifa dalam perspektif orang Biak itu, mereka mengikuti ukuran tangan sang pemilik. Misalnya, kita lihat ukuran Tifa di bawah ini mengecil, di atas ini dari besar sampai mengecil itu mengikuti ukuran tangan sang pemilik. Nah, ini salah satu filosofi yang ada dalam masyarakat Biak. Filosofi kehidupan suku-suku asli Papua dalam Tifa tak terlepas dari sistem kepercayaan mereka bahwa Tifa adalah warisan budaya leluhur yang mengandung kekuatan magis. Dalam sebuah penelitian yang berjudul Tifa di Tanah Papua dalam perspektif etnomusikologi oleh Iwayan Rai, Tifa disebut berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi dengan Tuhan, roh leluhur, serta kekuatan alam lainnya. Oleh karena itu, ritual pemujaan roh nenek moyang dan ritual tradisi war syarat dengan tabuhan Tifa. Fungsi Tifa pada umumnya dalam masyarakat di Papua itu berhubungan erat dengan ritualnya, ritual yang ada di dalam masyarakat tersebut dan masih hidup sampai hari ini. Nah, misalnya kalau di Biak, war. Barwan barik, barwan brur, ma barwan miris. Dan juga Tifa Biak ini punya cerita atau punya historis yang dimana ketika kita menggenggam Tifa itu seperti kita menggenggam dunia gitu. Karena dalam perspektif masyarakat Biak, ketika mereka melaut, ketika mereka pergi untuk mencari pengetahuan, itu Tifa menjadi satu instrumen, bukan saja alat musik, tapi menjadi satu media bahasa. Kalau dalam musik kami sebut bahasa komunikasi musikal yang digunakan oleh orang Papua secara khusus di pesisir di Biak untuk berkomunikasi dengan alam semesta Sang Pencipta. Ketika mereka menghadapi badai di tengah laut, mereka menyanyikan lantunan war untuk mengusir atau menghalau bencana atau ombak yang sangat besar menghalau jalan atau menghalangi langkah perjalanan mereka. Interpretasi kehidupan suku-suku asli Papua juga nampak dalam wujud fisik Tifa. Ukuran, bentuk, dan motif ukiran Tifa hingga warnanya memiliki ciri khas tersendiri berdasarkan daerah asal dan suku pembuatnya. Setiap komponen tersebut dipercayakan memiliki makna yang sangat penting dan telah diwarisi secara turun-temurun. Motif tentu sangat berhubungan dengan filosofis dan maknanya. Misalnya di Tifa biasanya kalau lihat di sini, di gagang ini biasanya pada umumnya mereka mengukir patung karwar. Nah, patung karwar itu, jadi patung karwar itu dalam filosofi orang Biak, kenapa dulu patung karwar itu sangat disakralkan dan setiap orang Biak hampir punya itu di rumah mereka. Karena patung karwar itu menjadi satu media komunikasi
antara manusia yang masih hidup dengan leluhurnya. Jadi ketika contoh saya punya bapak meninggal, saya di keluarga saya harus membuat tifa. Kenapa? Supaya saya masih tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Melalui apa? Melalui patung itu, patung karwar. Jadi biasanya di tifa, mereka akan mengukir di bagian-bagian sini, itu patung karwar kecil. Kemudian kalau dari Tifa Sentani ada motif namanya motif Yoniki. Nah ini Yoniki ini terkait lagi dengan siapa Ondoafinya, di kampung mana. Karena Yoniki di Puai, dengan Yoniki di Aceh, dengan Yoniki di Ayapo, dengan Yoniki di Abar, ini mempunyai makna yang berbeda. Jadi ketika orang Sentani melihat motif Yoniki, mereka akan tahu ini Yoniki siapa punya. Nah itu di dalam Tifa Sentani. Nah di Asmat juga punya gitu. Filosofi-filosofi seperti itu. Jadi memang setiap tifa di Papua itu yang mereka mengukir motif-motif itu sangat terkait erat dengan mereka punya filosofi-filosofi dalam masyarakat adat mereka. Kalau kita tarik ke belakang lagi, ya orang Papua itu pada dasarnya memiliki warna merah, putih, dan hitam. Tapi itu dari merahnya itu dari tanah merah, hitamnya dari arang, dan putihnya dari putih kapur pinang itu yang biasa mereka makan pinang. Nah, warna-warna ini memiliki juga hubungan dengan makna-makna yang terkandung di dalam filosofi masyarakat adat di setiap suku di Papua. Misalnya di Asmat dalam ritual Pokman, itu ritual untuk mereka memanggil leluhur mereka untuk berkomunikasi dalam ritual itu. Nah itu mereka cuma boleh menggunakan bukan hanya instrumen mereka, baju, body painting mereka itu cuma boleh menggunakan warna merah dan putih. Nah kemudian kan sekarang kalau kita lihat berkembang, ada tambah kuning lagi, ada tambah hijau lagi gitu ya, ada tambah apa lagi, orange. Nah ini sudah penambahan-penambahan, tapi originally mereka menggunakan pewarna alam pada dasarnya, yaitu merah, hitam, dan putih. Perubahan tak hanya terjadi pada warna dalam ukiran tifa, namun juga pada bahan baku tifa. Bagian utama yakni tubuh tifa terbuat dari berbagai jenis kayu. Sedangkan membrannya atau penutup bagian atas tubuh tifa dahulu terbuat dari kulit binatang asli, yakni kulit biawak atau yang dikenal oleh masyarakat asli Papua sebagai soa-soa atau juga dari kulit binatang lainnya. Berdasarkan setiap jenis kayu dan jenis kulit binatang yang digunakan, dapat diketahui pula dari daerah mana tifa tersebut berasal dan siapa suku pembuatnya. Namun, kini bahan baku pembuatan tifa yang melibatkan hewan yang dilindungi, terutama biawak, telah berkurang secara drastis sejak diberlakukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 106 Tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa dilindungi. Agak dilematis ya sebenarnya, agak dilematis ketika orang Papua hari ini dengan perkembangan yang terjadi dilarang menggunakan jenis-jenis binatang yang terkait erat dengan adat istiadatnya. Nah, maka memang harus ada solusi, namun juga harus ada aturan yang menjelaskan atau mendasari fungsi penggunaan ini ketika kalau ini untuk industri, maka memang harus menggunakan yang sudah dikembangkan, misalnya kulit sintetis. Misalnya kulit sintetis ya. Nah, tapi jika itu digunakan atau dibuat oleh orang kampung untuk kebutuhan ritual di dalam masyarakatnya, maka sebenarnya ini tidak bisa mendapat larangan. Harus ada edukasi yang jelas. Sehingga tidak terjadi tabrakan-tabrakan pemahaman-pemahaman yang salah.
Akhirnya itu mengacaukan nilai-nilai yang sudah turun-temurun. Meski perubahan terus terjadi pada wujud fisik dan bahan baku pembuatan tifa, kepercayaan suku-suku asli Papua dan kesakralan tifa masih dipertahankan oleh pembuatnya. Ini kalau dia ini ada lubang di sini, berarti nanti pegangannya di sini. Karena ini dia punya hati, jadi nanti terus ke sana. Saya sebagai pengrajin tifa, tempat kerja saya itu tidak boleh dimasuki oleh orang yang kena lagi ada buat masalah, atau terutama itu kalau lagi dia selingkuh atau dia tidur dengan bukan istrinya baru masuk itu kayu itu, waduh itu ya kan auranya itu ganggu kayu cepat rusak. Kami yang kerja ini bisa kena alat-alat tajam, alat-alat kerja ini. Karena tifa ini kita sudah tahu bahwa itu alat musik tradisional yang kesakralannya itu masih ada itu. Seiring dengan perkembangan teknologi, interaksi, dan akulturasi budaya yang terjadi, tifa perlahan mengalami pergeseran fungsi dan makna. Di satu sisi, pergeseran tersebut bisa berdampak positif karena penggunaan tifa dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, pergeseran tersebut tentu mempengaruhi nilai filosofis dan kesakralan tifa yang tercipta dari budaya dan sistem kepercayaan suku-suku asli Papua. Ya, pergeseran-pergeseran nilai-nilai yang kemudian dipengaruhi oleh, sangat pesat dipengaruhi oleh arus budaya modern yang begitu deras, itu memang kalau dari kacamata akademis, kita melihat tidak pada perubahan itu, tapi bagaimana instrumen itu terus digunakan menjadi satu identitas dan jati diri mereka. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa budaya orang Papua, secara khusus instrumen tifa, semakin tergerus oleh arus modernisasi yang sangat kuat, dan tambah lagi oleh perkembangan teknologi musik. Sehingga contoh instrumen tifa, saya bisa rekam soundnya, saya pindahkan ke digital, saya mainkan di keyboard. Jadi sebenarnya dari kacamata akademik, itu kita melihat bagaimana instrumen ini terus bertahan dengan satu kemasan baru, yang tetap melekat pada identitas budayanya dan jati diri sukunya gitu. Jika dahulu hanya perempuan dari suku Biak yang dapat menabuh tifa, kini perempuan dari suku-suku apapun diizinkan menabuh tifa, namun hanya dalam konteks pertunjukan. Selain itu, berbagai macam aksesoris berbentuk tifa juga banyak dibuat dan dijual secara massal. Tentunya menggunakan bahan baku yang diperbolehkan untuk pembuatan alat musik tifa dan aksesoris berbentuk tifa. Tifa bagi suku asli Papua juga dipandang sebagai simbol identitas dan jati diri. Tak heran
Banyak dijumpai patung, ornamen, relief, maupun lukisan Tifa dipasang pada bangunan dan tempat-tempat strategis di seantero tanah Papua. Bahkan ada pula bangunan gedung yang berbentuk Tifa. Tifa juga dimainkan dalam pertunjukan musik pada festival-festival budaya maupun kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan ritual dan tradisi. Perubahan-perubahan ini memang tidak bisa kita katakan bahwa kita harus melawan gitu, melawan perubahan yang terjadi. Saya pikir tidak akan mungkin itu terjadi. Tapi bagaimana edukasi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Tifa itu yang harus ditanamkan kepada generasi muda tiap suku di Papua hari ini gitu. Sehingga mereka mengetahui walaupun mereka main Tifa di keyboard, tapi mereka tahu filosofi-filosofi itu. Mereka tahu nilai-nilai itu. Mereka tahu lagu-lagu yang biasanya harus dilantunkan menggunakan Tifa. Saya pikir itu lebih penting dalam kacamata akademis daripada mempersoalkan, mempertahankan. Perubahan dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan. Suka atau tidak, cepat atau lambat, perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi antar budaya akan mempengaruhi budaya suatu kelompok masyarakat. Tak terkecuali budaya suku-suku asli Papua. Perubahan tersebut menimbulkan pergeseran fungsi Tifa yang membawa dampak positif dalam usaha pelestariannya. Di sisi lain, menjaga keaslian dan kesakralan Tifa juga merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai kehidupan dan filosofi yang melekat pada Tifa tak hanya tersisa sebagai dongeng dari nenek moyang belaka.